Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auwalia Syifa, NPM 211000015. Di sini saya mengambil topik tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebelum menjelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi di latar belakang ini bagaimana awal mulanya ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada awal abad ke-18 dan awal abad ke-19, khususnya dalam konteks perbudakan dan perdagangan budak, dan untuk menggambarkan kekejaman yang terkait dengan kolonialisme Eropa di Afrika dan Afrika di tempat lain seperti misalnya kekejaman yang dilakukan oleh Leopold II dari Belgia di negara bebas Kongo. Pada deklarasi yang dikeluarkan pada tahun 1915 oleh pemerintah sekutu yaitu Prancis, Inggris Raya dan Rusia yang mengutuk pembunuhan massal orang-orang Armenia di Kekaisaran Ottoman yang menjadi asal mula penggunaan istilah tersebut sebagai label untuk kategori kejahatan internasional. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih dalam tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak itu, gagasan kejahatan terhadap kemanusiaan telah berkembang berdasarkan hukum kebiasaan, yaitu hukum kebiasaan internasional dan melalui yurisdiksi pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional. Pengadilan Kriminal Internasional ini untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda. Banyak negara juga telah mengkriminalisasi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum domestiknya. Yang lain belum melakukannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan belum dikodifikasikan dalam melakukannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan kejahatan terhadap kemanusiaan belum dikodifikasikan dalam perjanjian khusus hukum internasional, tidak seperti kejahatan genosida dan kejahatan perang. Meskipun ada upaya untuk mewujudkannya, demikian pelarangan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan serupa dengan pelanggaran genosida, telah dianggap sebagai norma yang harus ditaati dalam hukum internasional yang tidak boleh dikurangi dan berlakunya di semua negara. Nah, di sini ada Statuta Roma. Statuta Roma ini dibuatnya tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional atau yang sering kita sebut dengan Statuta Roma. Statuta Roma ini merupakan dokumen yang mencerminkan konsensus terkini di kalangan komunitas internasional mengenai masalah ini. Perjanjian ini juga menawarkan daftar tindakan spesifik yang paling luas yang mungkin merupakan kejahatan. Selanjutnya ada definisi Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional. Di dalam pasal 7 yaitu tentang mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan sebagai dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan terhadap penduduk sipil.
dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. Seperti serangan tersebutnya itu apa saja? Yang pertama itu pembunuhan, kemudian pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk. Kemudian ada pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang melanggar aturan dasar hukum internasional. Kemudian ada menyiksa, selanjutnya pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya dengan tingkat keparahan yang sebanding. Penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas apapun yang dapat yang dapat diidentifikasi berdasarkan politik, ras, kebebasan, etis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam paragraf 3 atau alasan lain yang secara universal diakui tidak dibolehkan berdasarkan hukum internasional. Sehubungan dengan tindakan apapun yang disebut dalam paragraf ini atau kejahatan apapun yang berada dalam yurisdiksi pengadilan. Kemudian ada penghilangan orang secara paksa. Selanjutnya kejahatan apartheid. Kemudian tindakan tidak manusiawi lainnya yang bersifat serupa dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau cedera serius terhadap tubuh atau kesehatan mental fisik. Selanjutnya yaitu untuk tujuan paragraf 1. Di sini dijelaskan serangan yang ditunjukkan terhadap penduduk sipil berarti serangkaian tindakan yang melibatkan berbagai tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhadap penduduk sipil. Berdasarkan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut. Mari kita lanjut ke elemen kontekstual. Elemen kontekstual ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditunjukkan terhadap penduduk sipil, dan elemen mental dengan pengetahuan tentang serangan. Untuk kontekstual menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan kekerasan skala besar, sehubung dengan jumlah korban atau perluasannya pada wilayah geografis yang luas, atau jenis kekerasan yang metodis atau sistematis. Hal ini tidak termasuk tindakan kekerasan yang acak, tidak disengaja atau terisolasi. Selain itu, Pasal 7 Ayat 2A Statuta Roma menentukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilakukan sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan. Rencana atau kebijakan tersebut tidak perlu ditetapkan secara eks, eh, eks, eh, eksplisit atau diadopsi secara formal, dan oleh karena itu dapat disimpulkan dari keseluruhan keadaan. Di sini kejahatan terhadap manusia itu berbeda dengan kejahatan genosida. Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak perlu menyasar kelompok tertentu. Sebaliknya, korban serangan dapat berupa warga sipil manapun, tanpa memandang afiliasi atau identitasnya. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak perlu dibuktikan adanya maksud
tersebut secara keseluruhan. Cukuplah tidak ada niat sederhana untuk melakukan tindakan apapun yang disebut di atas, kecuali tindakan penganiayaan yang memerlukan tambahan niat diskriminatif. Pelaku juga harus bertindak berdasarkan pengetahuan mengenai serangan terhadap penduduk sipil dan bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan tersebut. Segini penjelasan dari saya mengenai presentasi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.